ya. Shalom, selamat siang. Selamat siang untuk sahabat-sahabat semua. Selamat siang buat kita semua. Selamat siang Tuhan Yesus. Kita akan memulai ibadah kita di siang hari ini, hari Minggu tanggal 14 ya. 14 Januari tahun 2024. Kita akan mulai ibadah kita dengan doa. Kami mengundang kita semua berdiri. Kalau kalian berdiri nanti repot ya. Tapi kita semua untuk bangkit berdiri. Juga teman-teman yang mengikuti kami secara live, kami mengundang Anda semua untuk bangkit berdiri dan kita akan mulai dengan doa. Bapa kami di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih karena sekali lagi di hari ini Bapa, Engkau mengizinkan kami untuk hadir ke tempat ini. Engkau mengizinkan kami untuk melayani-Mu sekali lagi. Engkau mengizinkan kami untuk memuji-muji nama-Mu sekali lagi. Kami tahu Bapa, kami ada di tempat ini, kami melayani-Mu, kami hadir di sini bukan karena Tuhan kuasa gagah kami, bukan karena kami lebih baik daripada yang lain. Kami ada di tempat ini Bapa karena perkenanan-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami. Dari hari ke hari sepanjang minggu ini Bapa, kami melihat kuasa-Mu yang terus bekerja di dalam hidup kami. Untuk itu Bapa, hati kami limpah dengan syukur. Bapa kami yang baik, kami menyerahkan hidup sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami, teman-teman kami, siapapun yang ada dalam hidup kami Bapa, yang mungkin saat ini dalam perjalanan menuju ke tempat ini Bapa, hanya Engkau yang bisa mempercepat langkah mereka. Engkau yang bisa menyingkirkan segala penghalang yang membuat mereka terlambat datang ke tempat ini. Engkau yang bisa membuat gegas langkah mereka Bapa, agar mereka dapat berkumpul bersama kami di tempat ini, bersama-sama memuji dan menikmati hadirat-Mu yang manis di tempat ini. Bapa, kami juga menyerahkan hidup sahabat kami, teman-teman kami, saudara kami, yang mungkin sampai hari ini masih ragu-ragu untuk datang ke gereja-Mu Bapa, ragu-ragu untuk bersekutu dengan Engkau di dalam gereja-Mu Bapa. Hanya Engkau yang bisa menjamah mereka, hanya Engkau yang bisa mengubahkan hati mereka. Kami percaya Bapa, kerinduan mereka atas hadirat-Mu sama besarnya dengan kerinduan kami di tempat ini. Untuk itu Bapa, kami mematahkan semua kuasa kegelapan yang mencoba menghentikan langkah kami untuk datang ke gereja-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau saja Bapa yang bertahta dalam kehidupan kami, Engkau saja yang berkuasa di dalam kehidupan kami. Bapa kami yang luar biasa, kami menyerahkan ibadah kami siang hari ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya hanya di dalam satu nama yang sudah mengampuni kami, nama yang sudah mengkuduskan kami, nama yang sudah melayakkan kami, nama yang terus memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, dengan penuh syukur kami berdoa. Menyembah
Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan senang hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, aku tak sungguh menyembahmu, dan ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, aku tak sungguh menyembahmu, dan ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, aku tak sungguh menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, aku tak sungguh menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk anugerah-Mu yang terus baru setiap hari dalam hidup kami. Memang benar adanya Bapak, setiap kali kami memuji-puji nama-Mu, setiap kali memusatkan pikiran kami, hati kami kepada-Mu Bapa, maka dunia tenggelam dan kami hanya melihat kemuliaan-Mu saja. Dan Hamba percaya Bapa, bahwa langkah-langkah orang yang percaya selalu ada di dalam tuntunan-Mu. Agak digoyang sedikit ya, yuk.
kalau semuanya lagi gak sesuai rencana, ya kayak kaki pun yang gantian kram terus. Menyatakan Tuhan Yesus baik itu adalah sebuah keputusan. Menyatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja itu adalah sebuah keputusan. Bapak Ibu Saudara, mari kita renungkan firman Tuhan yang akan kita dengarkan nanti, dan mari kita percaya bahwa tangan Tuhan sedang merendam karya yang indah. Apa yang kau alami ini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang
Bapa, kami bersyukur untuk hari yang Kau berikan Bapa. Kami bersyukur untuk rasa keimanan yang terus Engkau jaga di dalam hati kami. Kami bersyukur Bapa untuk firman-Mu yang terus meneguhkan kami, untuk terus berada di dalam hadirat-Mu Bapa, menanti janji-Mu digenapi di dalam hidup kami. Kami percaya Bapa, Engkau adalah Allah yang tidak pernah mengingkari janjinya. Kami percaya Engkau Allah yang sangat berkuasa, Engkau Allah yang kuat, Engkau Allah yang hebat. Untuk itu Bapa, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami makin yakin untuk menyembah-Mu, makin yakin untuk melayani-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, dengan penuh syukur kami berdoa. Amin. Jatuh. Itu kehidupan jatuh ya. Iya, sumber kehidupan. Ya, hari ini paket lengkap ya. Lengkap dengan Cut of Flea. Ya, dan hari ini judul yang saya buat memang bulan ini kita akan terus bicara tentang pria tangguh ya. Bulan ini, bulan depan baru pindah ke perempuan ya. Bulan depannya lagi pindah ke anak. Bulan depannya lagi pindah ke keluarga ya. Karena ternyata Alkitabnya mengatakan memang, saya nggak bilang kunci utamanya ya, tapi Amsal mengatakan sebuah keluarga itu diberkati saat laki-lakinya takut pada Tuhan. Jadi akhirnya apa yang dikatakan Tuhan bulan ini ngomongin laki-laki deh. Dan memang kebetulan kemarin pendeta George Terry juga kaget ya, kok ngomonginnya laki-laki gitu ya. Dan ternyata memang kan di gereja kita lebih banyak laki-lakinya daripada perempuan. Jadi cocok lah ya tema bulan ini ya. Dan laki-laki yang kita bicarakan hari ini adalah sosok pria yang kuat. Seperti apa sih pria kuat itu ya, yang di TikTok juga ya, nanti akan ada di YouTube juga. Silakan Anda boleh protes kalau nggak percaya, kalau nggak sepakat ya. Dan terus terang, karena saya perempuan, jadi menyiapkan materi tentang pria yang kuat ini agak sulit ya. Karena saya kan bukan pria, saya bukan laki-laki. Yang ada sih harapan saya mungkin ya, bayangan saya sebagai perempuan, karena kebetulan saya punya 2 anak laki-laki yang terlahir karena ada ayahnya yang juga laki-laki gitu kan. Dan saya terlahir karena ada ayah saya yang juga laki-laki. Dan harapan-harapan yang saya lihat tidak ada dari laki-laki yang saya temui, saya coba ubahkan dalam bentuk pendidikan 2 anak laki-laki saya. Jadi saya berharap nanti kalau saatnya tiba dan mereka dipertemukan dengan perempuan-perempuan yang Tuhan siapkan untuk menjadi pendamping mereka, mereka sudah menjadi paling tidak laki-laki yang dulu didambakan oleh ibunya lah, paling nggak gitu ya. Dan ternyata waktu saya telisik gitu kan, kata kuat dalam kamus bahasa Indonesia itu maknanya ternyata banyak. Ada berbagai arti tentang kuat itu dalam bahasa Indonesia, tapi yang cocok untuk maksud dan tema ini saya rasa adalah kata tidak mudah goyah ataupun teguh. Jadi artinya sendiri pun adalah tidak mudah goyah atau teguh gitu ya. Dan sayangnya dalam banyak budaya, karena kita kan tidak bisa lepas dari budaya ya, budaya patriarkal dimanapun Anda berada, kekuatan itu selalu dihubungkan dengan kemampuan fisik, juga mental yang terkait dengan maskulinitas. Jadi kalau ngomong pria yang kuat, ya, itu bicaranya selalu disekarangkan dengan maskulinitas ya. Dan kondisi di mana pria harus bersikap tangguh. Dan nah ini ya, ini menurut saya yang coba saya ubah dari anak saya, yaitu menghindari menunjukkan emosi apapun. Jadi cowok itu disebut tangguh kalau cool gitu ya, nggak pernah kelihatan bingung, nggak pernah kelihatan sedih, apalagi nangis gitu ya. Ya kalau dalam budaya itu kayaknya tabu gitu. Kalau laki-laki itu ngomong sayang, I need you gitu ya. Harusnya you need I dong, kan I yang protect you gitu ya. Jadi di dalam budaya itu rupanya laki-laki sudah dibentuk sedemikian. Dan menurut saya kasihan laki-lakinya ya, karena dia menjadi beban laki-laki itu begitu berat kalau menurut saya ya. Sedangkan 3 komponen utama yang ada dalam maskulinitas yang dikenal oleh banyak orang, dan waktu saya baca ini nyebutnya toxic masculinity ya.
Jadi ini maskulinitas yang sebetulnya meracuni laki-laki itu sendiri. Nanti ini karena saya bukan laki-laki, nanti boleh kalian mengatakan iya atau enggak, ya benar nggak yang saya katakan ini ya? Karena kan nggak merasakan ya. Yang pertama adalah ketangguhan. Waktu kita bicara ketangguhan, maskulinitas itu mengatakan bahwa laki-laki itu gagasan tentang pria kuat itu harus secara fisik. Jadi kalau badanmu menye-menye, kamu tuh nggak laki-laki gitu ya. Semakin gede berotot ya kan, six pack, kalau saya kan one pack ya, semakin Anda adalah laki-laki. Elemen tadi waktu saya bilang judulnya laki-laki kuat ya, langsung mereka bilang elemen gitu kan, ya kan, fisiknya harus kuat. Nah yang berikutnya, dia harus dingin secara emosional. Coba siapa yang waktu kecil gitu ya dibilang mamanya, laki-laki nggak boleh nangis, ya kan, laki-laki tidak boleh mengeluh. Laki-laki nggak boleh takut. Kalau misalnya pengecut banget, laki-laki bukan, gitu kan? Masa ke kamar mandinya nggak berani? Laki-laki bukan. Anak laki-laki harus berani, ya kan? Dan juga dia harus agresif. Jadi kalau laki-laki itu dulu hampir semua laki-laki di keluarga saya, termasuk saya karena saya di karateka ya. Jadi kami ini agresif. Kami cenderung melawan, cenderung menyerah. Jadi saya kalau lihat orang, mau laki-laki perempuan apalagi laki-laki, kalau dia apa-apain diam itu, kayak kamu tuh laki-laki bukan sih, coba dicek dalamnya itu sama nggak sama laki-laki yang lain, gitu ya. Karena idenya adalah agresif, gitu ya. Dia harus menyerang. Yang namanya laki-laki perlindungannya adalah pasang badan di depan. Ini menurut masculinity, menurut budaya. Ketangguhan itu bicara tentang fisik yang kuat, bicara tentang dingin secara emosional, bicara tentang perilaku yang agresif. Berikutnya, dia anti feminitas. Saya masih ingat dulu waktu anak-anak kecil, mainan yang saya beli itu boneka. Tapi bukan boneka Barbie ya. Yang saya kasih itu stuffed animal itu ya. Jadi boneka anjing-anjingan, kelinci-kelincian gitu ya. Pernah sekali saya beli boneka memang yang berwajah serupa anak. Dan mertua saya marah ya, karena menurut dia saya tidak mengajarkan anak laki-laki saya menjadi laki-laki karena mainannya boneka. Menariknya waktu saya kasih mereka truk, jadi anak-anak saya ini dua-duanya selalu melewati fase, tapi kayaknya semua anak kecil laki-laki gitu ya, melewati fase senangnya truk apapun seneng dan hafal nama-namanya. Kata mantan mertua saya, dia bilang gini, emang kamu mau anakmu jadi sopir truk? Salah lagi ya, kasih boneka nggak jadi laki-laki, dikasih truk jadi sopir truk gitu ya. Padahal cita-cita anak saya yang besar waktu itu umur 5 tahun ditanya, Raka kalau besar mau jadi apa? Jadi tukang parkir. Karena enak banget kan, terus dapat duit menurut dia kan. Wah panik semuanya, gimana nih anak mau jadi tukang parkir? Dia nggak tahu kalau kita masuk kan ada tukang parkir ya, yang punyanya itu kan kayanya luar biasa. Kalau ditanya kerjanya apa Pak? Saya tukang parkir ya, tukang parkir di mall ya, yang punya sistem parkir di mall ya, tajir banget itu. Anti feminitas, gagasan bahwa pria itu tidak boleh melakukan apapun yang feminin. Saya masih ingat juga almarhumah ibu saya itu marah sekali waktu adik saya yang paling kecil, jadi adik saya dua itu laki-laki ya. Adik saya yang paling kecil itu sebetulnya paling jago masak di antara kami. Bahkan saya kalah. Saya satu-satunya perempuan, saya paling gak bisa masak. Ya adik saya yang laki-laki pintar sekali masak, jago banget. Apapun dia ngerasain, dia cari, dia coba dan selalu enak. Ibu saya marah sekali. Dia merasa nenek saya sudah menghancurkan hidup adik saya karena tidak menjadikannya laki-laki dengan memintanya memasak. Segala yang dilakukan perempuan menurut budaya laki-laki nggak boleh pegang. Seperti misalnya menunjukkan emosi, ini yang lebih dalam lagi, itu kan pekerjaan ya. Makanya beberapa nyapu nggak boleh. Masa suami disuruh nyapu gitu ya? Suami suruh cuci piring gitu. Kalau dulu saya kalau nyapu nggak bersih, katanya suaminya berewokan. Karena saya ingin suami berewokan, saya sengaja nyapunya nggak bersih. Ya biar dapatnya berewokan gitu kan. Kata ibu saya, kalau nyapunya nggak bersih nanti suaminya berewokan. Sengaja saya nggak mau, saya memang pengennya berewokan kan gitu. Dapatnya ya bapaknya anak berewokan ya. Berarti benar ya. Nanti kalau nyapu jangan bersih-bersih. Kalau pengennya bersih ya berarti yang bersih. 2 kali lipat kalau nyapunya. Tapi lebih dalam dari itu, laki-laki itu dianggap bukan laki-laki kalau dia menunjukkan sisi femininnya, lemah lembut,
emosinya ditunjukkan, kasihnya ditunjukkan. Bagi budaya itu bukan laki-laki. Bahkan laki-laki dikatakan bukan laki-laki pada saat dia mau menerima bantuan. Apalagi itu bantuannya dari perempuan. Wah, udah lewat aja ya. Dipandang nggak cuma separuh, udah seperempat ya, mungkin udah habis ya. Tidak punya emosi, tidak mau menerima bantuan. Yang ketiga, kekuasaan. Ini kan kekuasaan. Anak laki-laki selalu dilatih bahwa dia adalah kepala, yang perempuan melayani, ya kan? Dia selalu dibentuk bahwa dia itu harus bekerja keras guna mendapatkan kekuasaan dan status. Laki-laki kalau sudah sekolah mesti sekolah yang tinggi, ya kan? Dapat nilai yang paling bagus. Kenapa? Biar kerja di perusahaan yang bagus, gajinya gede, ya kan? Nanti kalau sudah gajinya gede, beli rumah yang mahal, ya, mobil yang bagus, ya, baru cari istri yang cantik, ya. Istri yang cantik nanti anaknya kalau cowok sama cewek, kalau cowok-cowok atau cewek-cewek nggak benar, ya. Maka dia harus bekerja keras, ditekan terus agar dia punya status sosial dan finansial yang tinggi untuk mendapatkan rasa hormat dari orang lain. Nggak tahu, benar nggak atau benar nggak? Tiga itu adalah budaya yang berbicara. Waktu kecil itu yang dikatakan oleh orang tua kita. Saya nggak menyalahkan orang tua kita ya, karena demikianlah budaya dan pemahaman umum itu berkata. Ternyata berdasarkan penelitian yang dilakukan lebih dari 40 tahun bahwa maskulinitas tradisional itu punya efek psikologis yang negatif. Nah, saya mau nanya nih pada sahabat-sahabat saya laki-laki, benar nggak sih? Tekanan itu menimbulkan emosi negatif nggak sih? Bahwa kamu itu setiap saat harus tangguh, harus kuat. Kamu itu setiap saat harus menunjukkan emosi yang nol dan tidak boleh terima bantuan. Istrimu itu ada untuk melayani, bukan untuk membantu. Jadi kalau kamu dibantu istri itu cari uang, wah habis. Itu menimbulkan rasa negatif atau tidak? Memberikan stres yang berat atau tidak? Saya kadang-kadang kasihan kalau melihat laki-laki itu ngotot, enggak, saya itu tidak mau istri saya bekerja, itu adalah tugas saya. Sementara kebutuhan ekonomi makin luar biasa. Saya bilang, kamu tuh kok cari stres sendiri. Sementara istrimu itu juga diberikan oleh Tuhan kemampuan yang luar biasa. Kan nggak perempuan lahir dengan kemampuan separuh laki-laki kan? Dia juga punya kemampuan yang bahkan kadang-kadang lebih tinggi. So what? Saya kurang sepakat dengan salah satu berita yang mengatakan bahwa dunia itu sekarang kacau-kacau gitu. Karena laki-laki ada yang jadi bapak rumah tangga, sementara istrinya bekerja. Ini udah jelas perannya, karena perannya bukan seperti itu gitu ya. Bukan itu yang dikatakan Tuhan. Nah, laki-laki tangguh itu ternyata yang saya lihat ya, setelah saya dalami gitu, berarti nggak boleh tangguh dong. Apa berarti laki-laki itu nggak tangguh? Apa berarti kalau perempuan nanti bicaranya beda lagi ya? Karena kalau perempuan beda lagi ngomongnya, nggak boleh terlalu kuat, nanti nggak dapat laki-laki katanya. Jangan terlalu mandiri, nanti nggak laku katanya. Kalau laki-laki, jangan menye-menye, nanti nggak ada yang mau. Apakah benar demikian? Apakah berarti kalau saya menolak premis yang sedemikian, apakah kemudian saya berkata laki-laki itu jangan tangguh? Lalu saya menggali, ternyata waktu kita bicara tentang laki-laki yang tangguh, ingat ya, minggu lalu Pendeta George Ferry itu mengatakan bahwa memang contoh yang sempurna dari laki-laki yang berkenan terhadap Allah itu ya Tuhan Yesus, nggak ada lainnya. Maka kalau kita merujuk ke pemahaman itu, waktu kita bicara tentang pria yang tangguh, itu bukan seorang pria yang mengandalkan kekuatan dirinya. Bukan pria yang tahu bahwa secara status saya tinggi, saya punya kekuasaan yang luar biasa, saya kuat. Tapi laki-laki ini justru menyadari bahwa kekuatan, kehebatan, dan kepintaran kita itu tidak ada apa-apanya. Laki-laki ini adalah laki-laki yang paham bahwa sumber dari ketangguhan dia itu adalah Tuhan Yesus. Ini baru laki-laki yang kuat.
balik lagi ke Amsal yang mengatakan berkat para keluarga itu turut pada saat laki-lakinya itu takut pada Tuhan. Dan takut pada Tuhan itu menurut saya bukan bicara tentang aduh nanti Tuhan hukum saya, aduh nanti Tuhan tidak memberkati saya. Takut itu lebih kepada gini loh, kita itu begitu mengagumi kebaikan Tuhan, begitu in awe gitu ya dengan kebaikan Tuhan, betapa Dia mencintai dan mengasihi kita bahkan saat kita paling busuk sekalipun ya. Orang mungkin bilang kamu mah, tapi kalau kita mau jujur ya, kalau kita mau jujur sama diri kita sendiri, di saat saya dilecehkan oleh semua orang, saya pernah depresi tahun 2009. Saya depresi selama 8 bulan ya. Dan saat itu semua orang dari ngomong sama saya, karena saya mengambil satu keputusan yang tidak populer. Saya memutuskan keluar dari rumah. Nggak ada ya, orang Jawa itu perempuan keluar dari rumah itu udah terkutuk aja lah ya gitu ya. Dan selama waktu itu saya pun mengalami depresi. Kok tahu Kak? Ya tahu, karena depresi itu yang dirasakan tuh ya, saya nggak bisa bernapas ya. Bukan sesak napas, tapi saya nggak bisa napas. Jadi Kak, saya ngomong atau gitu ya, gitu ya. Lalu saya seperti hidup di luar tubuh saya. Jadi saya tetap bekerja, saya tetap beraktivitas, saya tetap bekerja dengan UN ya, bekerja dengan, kalau orang tidak kenal saya benar, dia tidak tahu kalau saya sedang depresi. Tapi saya melihat tubuh saya berjalan, dan saya merasa berjalan dalam lorong yang gelap. Tapi di hari itu, namanya orang depresi kan orang gila ya, udah gila ya. Tapi di hari-hari itu, sepanjang hidup saya belum pernah merasakan benar hadirat Tuhan seperti di masa saya sedang depresi. Saya benar-benar merasakan pelukan Tuhan kalau saya keluar dari kamar, saya kos sendirian ya. Saya udah bersiap untuk pergi, saya keluar rumah, dan matahari itu kan nempel ke pipi kita ya. Berapa dari kita yang merasakan itu sesuatu yang luar biasa? Paling-paling, aduh panas. Tapi buat orang yang depresi, itu seperti tangan Tuhan yang mengelus pipi kita, mengatakan bahwa semua baik-baik saja. Lalu angin dari panas itu yang menyelimuti tubuh saya, itu seperti tangan Tuhan yang memeluk saya. Jadi di saat saya depresi, di saat orang menjauhi saya tidak bisa berkata Tuhan tidak ada di dekat saya. Itu yang membuat saya terkagum-kagum sama Tuhan ini ya. Orang menjauhi kita, tapi kalau kita mau jujur dengan diri kita tidak bisa berkata bahwa Tuhan saat itu tidak ada bersama kita. Karena kecintaan dan pemahaman inilah membuat kita takut untuk mengecewakan Dia, takut untuk membuat Dia bersedih. Kemarin saya baca Ayub ya, pendeta ya, saya itu nggak terlalu lama, yang bilang apa, takut akan Tuhan itu adalah awal dari kebijaksanaan, menghindari kejahatan itu dalam pengetahuan. Saya baru paham, rupanya karena kalau kamu takut sama Tuhan, yang kamu lakukan sebelum itu adalah kecintaan. Kecintaan itu membuat kamu mau mengenal Tuhan. Kau makin mengetahui apa pikiran Dia, apa yang Dia mau. Dan pengetahuannya adalah menjauhi kejahatan. Tapi kebijaksanaannya adalah karena cintamu pada Tuhan, karena kamu begitu ingin menyenangkan hati Tuhan, maka kamu melakukan apa yang Tuhan mau kamu lakukan. Filipi mengatakan, ada yang ngobrol. Filipi mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Nah, waktu saya menggali lagi tentang laki-laki tangguh, saya cari gitu kan browsing cari pendapat orang, artikel segala macam. Yang terus terngiang di telinga saya itu cuman 1 Korintius 13 ayat 4-7. Aneh ya? Saya mau bicara tentang laki-laki tangguh, tapi yang Tuhan hembuskan di telinga saya selalu bicara tentang 1 Korintus 13 ayat 4 dan 7. Siapa yang tahu ini bicara tentang apa? 1 Korintus 13 ayat 4 dan 7 itu bicara tentang kasih. Aneh kan? Saya bicara sama Tuhan, saya ini mau ngomong tentang lelaki yang tangguh. Kenapa dia ngomongnya kasih melulu? Tapi ternyata kalau kita perhatikan benar paparan tentang kasih di 1 Korintus ini bukan sesuatu yang bisa dikerjakan oleh manusia yang lemah. 1 Korintus 13 ayat 4 dan 7 ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang kuat. Kenapa? Dalam
Dalam pengalaman hidup saya sendiri saja, ya, orang mengira bahwa saya diam, tidak menjawab, tidak membela diri, ya, bahkan tidak membela diri. Saya berkali-kali dalam satu peristiwa, saya berkali-kali ditawarkan mau apa pendeta? Apa namanya? Menjelaskan coba supaya clear, apa tuh namanya? Klarifikasi. Ya, mau dipertemukan sis untuk klarifikasi. Ya. Beberapa orang menawarkan, saya tidak perlu. Dan orang melihat itu sebagai kelemahan. Sahabatku ya, lebih mudah sebetulnya kalau saya ikut hati saya, tak tekani. Kan saya dari Surabaya, tak tekani, tak tonyo lambemu. Tonyo ngerti ya? Tonyo, ya kan? Tak tekani, tak tapuk lambemu, gitu kan ya? Ya kan? Tak tapuk ndasmu amoh, itu kalau orang Jawa ya. Lebih mudah untuk mendatangi atau berteriak, hai, kamu tuh ngomong apa? Dengar dari mana? Jangan menyebarkan berita bohong dan segala lainnya. Dan lebih sulit, ayo benar gak benar, untuk diam. Lebih sulit untuk diam, bahkan tidak membela diri. Gak cuma membalas loh, bahkan tidak membela diri. Baru, oh ya benar ya, saya baca ya. Kasih itu sabar. Berapa dari kita mudah untuk mempraktekkan kata sabar ini? Jangan bicara tentang orang yang sebetulnya ya, kan katanya gini, ya paling gampang lebih sabar itu kalau sama orang yang kita cintai. Siapa bilang? Orang yang makin besar cita kita pada orang tersebut, makin besar peluang orang tersebut untuk mengganggu kita, benar gak? Karena perilaku dia ngefek. Maka menjadi sabar itu perlu ketaguhan dan ketangguhan yang luar biasa. Kasih itu murah hati. Berapa dari kita yang lebih mudah tuh hitung-hitungan? Kamu itu ya, udah aku tolong, udah aku dengerin, sekarang ngomongnya. Nggak perlu kita ngomong ke orang itu ya, tapi kita membatin saja. Ya elah ini orang, tahu itu gua kemarin gak nolongin ya, ya kan? Kurang ajar mulutnya ya. Tuhan mengatakan baru ngomong aja itu sudah berdosa, yang membatin dalam diri kita itu sudah berdosa. Berapa dari kita yang cukup kuat untuk berkata bahwa kasih kita itu murah hati? Kita nggak melihat siapa orang tersebut. Saya punya satu kelompok perempuan ya, ada 290 perempuan di situ. Yang saya ajarkan ke mereka adalah kalau mau nolong jangan ditanya. Maka tolonglah dengan sesuatu yang kalau itu hilang kamu nggak mengeluh. Kalau dulu kalau ada perempuan bilang, Kak, saya butuh bantuan, saya perlu melakukan ini dan sebenarnya kan saya nggak pernah ketemu sama perempuan ini ya. Lalu saya sebarkan ke kelompok saya. Ada perempuan di sini butuh 1 juta. Saran saya mulai dengan sekian. Siapa yang mau ikut? Dulu yang japri banyak tuh. Kakak udah cek, bener Kak? Nanti dia nipu loh Kak. Kakak udah tahu orangnya, yakin? Saya bilang jangan. Kalau mau menolong ini urusan kita sama Tuhan. Kalau dia nipu itu urusan dia sama Tuhan. Kasih itu harus murah hati. Yang kedua, dia tidak cemburu. Wah, padahal dunia bilang cemburu itu bumbunya cinta. Kalau nggak cemburu berarti nggak peduli, nggak cinta, benar ya? Tapi dia mengatakan kasih itu tidak cemburu. Ini nggak cuma bicara tentang kasih antara kekasih, tapi juga kasih kita pada orang lain. Waktu orang lain itu mendapatkan kebaikan, kita tidak cemburu. Kita nggak terus ngitung-ngitung, sektor. Perempuan ini tiba-tiba jadi gembala, sektor. Sebentar. Siapa orang ini? How come? Nggak benar ini, ya? Nggak benar ini, gitu ya. Sementara kita mengharapkan berkat yang sama. Kasih itu tidak cemburu. Berikutnya dia tidak membanggakan diri dan tidak sombong. Saya memahami
kisah ini. Waktu dulu saya punya pasangan ya, kekasih ya. Waktu saya pertama kali belajar kekristenan, saya tuh nggak ngerti Alkitab. Dan waktu itu kami bertengkar, dan aku bilang, kamu ya udah di sini jadi orang asing, orang ajar pula sama aku yang pribumi gitu ya. Wah, laporin, syukur udah tahu aku lindungi gitu ya. Lalu muncul dikasih itu tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Sahabatku, susah gak sih? Bukankah itu lebih butuh keteguhan dibandingkan kamu bicara tentang badanmu yang besar, yang mampu melawan, yang mampu menerjang, agresif, tidak punya emosi. Dia tidak melakukan yang tidak sopan. Dia tidak mencari keuntungan diri sendiri. Wow, tidak mudah loh menjadi orang yang terus-menerus mau ngomong dipikir dulu. Ya kan? Bapak Ibu Saudara, saya berjanji sama diri saya, kalau mau ngomong itu telat dulu, mikir dulu, kira-kira orang ini tersinggung nggak? Kabar baiknya ya, orang kalau ngomong sama saya, waduh ya, kalau bahasa Jawanya itu cemplang-cemplung gitu ya, nggak peduli apakah itu menyakiti saya atau tidak. Tapi perlu keteguhan untuk terus berkata, enggak, saya akan tetap pada keteguhan saya. Kalau saya ngomong, saya harus melihat apakah itu akan menyakiti orang atau tidak. Tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Nah, ini kabarnya kan kata cewek-cewek ini, enggak benar, saya punya banyak teman laki-laki yang kesalahan saya 2 tahun yang lalu dia sebut. Dia tidak menghitung kesalahan orang. Dia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi dia bersuka cita karena kebenaran. Ini juga yang menutupi segala sesuatu. Mulutnya itu dikunci. Bapak Ibu Saudara ya, lebih sulit mengunci mulut kita daripada membuka pada saat dibutuhkan. Ya kan? Kalau ada orang yang cerita sama kita, lalu percayalah orang itu nanti menjelek-jelekan kita. Aduh, itu yang namanya mulut pengen sekali. Tahu nggak? Dia itu sebetulnya, gitu ya. Dan menurut saya, diammu itu menunjukkan kekuatanmu. Dulu saya nggak paham benar, saya pikir itu orang bodoh ya. Tapi lama-kelamaan saya tahu ternyata untuk diam, menyimpan semuanya, dan tetap teguh, percaya Tuhan akan selesaikan, itu butuh kekuatan yang luar biasa. Percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ini sebetulnya kalau Anda mau bicara tentang ketangguhan, kalau Anda mau bicara menjadi lelaki yang tangguh, indikatornya sebetulnya ini, kasih. Maka pria yang tangguh itu menurut saya, menurut apa yang saya baca, dia tidak memegahkan diri, dia penuh penghormatan. Jadi kalau ada laki-laki yang masih ngomong nyinyir tentang istrinya, nyindir, masih membentak anaknya, dia perlu cek dirinya sendiri. Laki-laki bukan. Kebalik, bukan kekerasannya membuat dia laki-laki. Dan dia menjadi pelindung, namun juga menyadari bahwa dia pun memerlukan perlindungan. Tidak menimbulkan amarah. Alkitab mengatakan jangan timbulkan amarah pada anakmu. Yang terakhir, dia bertahan. Saya senang sekali dengan 3 kata ini, faith, hope, and love. Bertahan karena iman, bertahan dalam pengharapan, bertahan karena kasih. Mari kita berdoa. Tuh, kan tetap kan, dan lebih dari 20 menit kan sesuai janjiku ya. Soalnya kalau nggak di sini Rio udah hilang nanti dia, udah pindah ke dalam perkara yang berbeda. Ya. Mari kita berdoa ya. Bapa, terima kasih untuk kasih yang terus Kau tunjukkan bagi hidup kami. Terima kasih untuk kasih yang terus Kau teladankan dalam hidup kami. Bapa, kami percaya bahwa inti dari kehidupan kami adalah kasih, karena Engkau adalah kasih. Maka saat kami bicara tentang ketangguhan sebagai laki-laki, bicara tentang kekuatan sebagai laki-laki, adalah bagaimana kami bertahan di dalam definisi kasih-Mu. Kasih yang terus memberi, yang tidak mengharapkan menerima apapun.
kasih yang bersedia berkorban, bahkan mati untuk sahabatnya. Maka Bapa, hari ini hamba memohon agar Engkau memberikan kami kekuatan, Engkau memberikan kami peneguhan, Engkau terus menopang kami, agar kami tetap bisa menjadi laki-laki seperti yang Engkau inginkan. Laki-laki sesuai definisi kasih-Mu, laki-laki yang menjadi terang, menjadi garam dimanapun kami berada. Laki-laki yang menjadi pemimpin bukan dengan menginjak laki-laki lain atau perempuan atau anak-anak, tetapi laki-laki yang memimpin dengan penuh kasih, melayani dengan penuh kasih, melindungi dengan penuh kasih, dan menjadi panutan bagi semua orang di sekitarnya, menjadi terang dan menjadi garam. Terima kasih Bapa, hamba sudah selesai berkhotbah. Hanya firman-Mu yang akan terus tumbuh Bapa, berakar dalam hati kami, menjadi rema dalam kehidupan kami, dan membuat kami lebih dan lebih lagi mengasihi-Mu dan mengikuti apa yang menjadi perintah-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus dengan penuh syukur kami berdoa. Amin. Sebelum kita masuk ke doa syafaat ya, ada sedikit pengumuman bahwa kita akan tetap beribadah minggu depan. Puji Tuhan ya, ini sudah bulan keempat. Setiap minggu saya bersyukur gitu ya, kalau kita sudah selesai ibadah itu saya bersyukur luar biasa ya, kita masih komplit ya. Dan kami mengundang sahabat-sahabat semua yang belum punya tempat ibadah ya, dan yang merasa bahwa Anda tidak pantas masuk ke dalam gereja, jangan percaya dengan hasutan setan ya. Kami menerima Anda dengan tangan terbuka, seperti Yesus yang terus menerima Anda dengan tangan terbuka ya. Dan silakan datang. Kami punya juga ibadah online, bukan ibadah, doa di awal bulan setiap tanggal 1 jam 7.30 malam lewat online, dan juga ada daily life setiap minggu kedua di hari Kamis jam 8 malam online. Minggu depan ada Talk in Jesus, itu untuk remaja ya, bersama pendeta Abednego. Lalu juga dalam nama Tuhan Yesus, Jumat keempat ya, kita akan ada Jesus Party. Come on guys ya, Jesus Party ya, karena Tuhan sudah bukakan jalan, sediakan semuanya, kita tinggal melangkah. Silakan hadir ya. Anda bisa menghubungi saya atau Deli di 0811 9999 2608. Aku di tiap acara online ngomongin nomorku aja ya. 0811 9999 2608, atau ke Kak Deli di 0857 8089. Kamu pengen aku lupa, jadi lupa kan ya. Anda bisa menghubungi kami apabila Anda mau didoakan secara khusus. Silakan, kami akan bersama-sama mendoakan bagi Anda, termasuk kalian semua ya. Kalau kalian ingin didoakan, sebetulnya sudah saya sebutkan satu persatu ya. Yang itu aku lupa namanya, jadi mohon maaf ya. Nanti malam ini mulai ya disebut ya. Sudah disebutkan satu persatu. Tapi kalau kalian punya keinginan yang mendesak gitu ya, silakan di WhatsApp ke saya sehingga saya bisa menyebutkan dengan spesifik ya apa yang menjadi doa kalian ya. Terima kasih, kita akan bertemu lagi minggu depan, dan kita akan menutup ibadah kita siang hari ini dengan doa syafaat. Nanti Kak Erna yang akan berdoa syafaat ya, dan kemudian doa berkat. Sebab Dia hidup,
Bapa Tuhan Yesus yang kami tinggikan, kami sama-sama Tuhan bersatu hati Tuhan, kami umat-Mu datang merendahkan diri kami, merendahkan hati kami Tuhan, kami bersatu ingin berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan Yesus. Tuhan kiranya Kau yang memberkati, Tuhan Kau yang mengurapi seluruh kepemimpinan Tuhan, dari yang teratas hingga yang terendah, dari yang kota sampai seluruh tempat-tempat daerah yang ada Tuhan. Kau yang berkati, urapi dengan roh, urapan takut akan Tuhan, biar mereka boleh memimpin bangsa ini Tuhan dengan takut akan Tuhan, dengan gentar Tuhan. Juga Tuhan kami berdoa Tuhan, biarlah Kau curahkan roh pertobatan-Mu Tuhan atas bangsa Indonesia ini Tuhan. Biar Tuhan nama-Mu ditinggikan, dimuliakan di atas bangsa ini Tuhan. Kau yang curahkan belas kasihan-Mu Tuhan, biar mereka boleh mengenal nama-Mu Tuhan. Mereka boleh menjadikan Kau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup mereka. Kami juga berdoa untuk pemilu yang akan diadakan Tuhan bulan depan Tuhan. Kiranya Tuhan, biar Tuhan keamanan Tuhan, biar berjalan semoga dengan baik Tuhan. Segala kekacauan, segala apapun Tuhan, oknum-oknum yang ingin menyusup Tuhan di antara pemilu yang akan diadakan Tuhan, kami hancurkan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Saat ini juga kami berdoa untuk gereja ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Ibu Gembala Tuhan, Kau yang berkati Tuhan, Kau yang bertambah-tambahkan hikmat Tuhan daripada-Mu Tuhan, pewahyuan yang baru Tuhan, pengenalan akan Kau yang lebih lagi dan lebih lagi Tuhan, biar boleh memimpin, membawa Tuhan jemaat ini Tuhan yang Kau kasihi Tuhan ke dalam Tuhan jalan-Mu Tuhan, membawa Tuhan semua jiwa-jiwa yang hilang kembali kepada-Mu Tuhan. Juga Kau datangkan Tuhan jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau Tuhan ke tempat ini. Kami percaya Tuhan, kami serahkan segala sesuatu ke dalam tangan-Mu. Setiap yang berbeban Kau yang lepaskan, yang sakit Kau yang sembuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam satu nama yang berkuasa kami berdoa. Haleluya. Receive the blessing from the Lord. The Lord's favor be upon you and your family and your children. The Lord's presence go before you, behind you and beside you, all around you and within you. The Lord be with you in the morning, in the evening, in your coming and your going, in your weeping and rejoicing. The Lord bless you and keep you, make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. The grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Ghost be with us all evermore. And all God's beloved say,